Nah, hal lain yang harus kalian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Anak Rantau. Kali ini saya akan membahas lebih jauh mengenai hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan perantauan. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen video ini. Oke, jadi kita lanjut. Untuk kalian yang akan melakukan perantauan atau kalian akan merantau ke daerah orang lain atau daerah yang jauh dari tempat tinggal kalian, ada dua hal yang harus kalian perhatikan sebelum merantau, yaitu ridho orang tua dan hatimu kasih kau untuk merantau atau tidak. Nah, ini dua hal yang penting, yang paling utama yang kalian harus dapatkan. Nah, yang pertama itu ridho dari orang tua. Jangan sekali-kali kalian pergi merantau tanpa mendapatkan ridho dari kedua orang tua kalian. Karena kalau kalian tetap pergi merantau tanpa ridho orang tua, maka kalian akan celaka di tempat rantauan. Nah, yang kedua yang tadi adalah hatimu kasih kau untuk merantau. Nah, walaupun orang tua sudah merestui atau memberikan ridho kepada kamu untuk merantau, tapi ketika hatimu belum kasih kau untuk merantau, maka jangan coba-coba untuk merantau. Nah, kalian bisa merantau ketika dua hal ini kalian sudah dapatkan. Hal lain yang harus kalian perhatikan adalah ketika sebelum merantau, kalian harus tahu daerah tempat rantauan kalian yang akan kalian kunjungi. Misalnya, saya akan merantau ke Manado, atau misalnya saya bingung nih, saya diterima di dua perusahaan, misalnya satunya ke kota A dan satunya ke kota B. Nah, setelah itu saya mempertimbangkan kira-kira yang paling aman dan yang paling bisa saya datangi yang mana. Misalnya yang kota A itu terlalu jauh, harus naik pesawat, harus naik ini baru sampai. Kemudian kalau misalnya di kota B, misalnya tinggal naik pesawat itu udah sampai. Jadi misalnya lebih mudah pulang ke kota kita sendiri, itu lebih mudah dibandingkan yang lain. Jadi tergantung kalian suka yang sangat jauh, dekat, atau gimana. Selain dari jangkauan, yang kalian harus perhatikan juga atau yang kalian harus tahu adalah kondisi dan lingkungan daerah yang akan kalian kunjungi. Misalnya ada beberapa daerah yang orang-orangnya di sana terbilang nakal, terus bebas dan lainnya. Nah, kalau kalian tidak sanggup bertemu dengan orang-orang seperti itu, maka jangan coba-coba. Oke? Terus selanjutnya, ketika kalian merasa tidak bisa menjaga diri dengan baik atau mudah bergaul dengan orang yang tidak beres, maka jangan coba-coba ke wilayah yang pemuda atau wilayahnya seperti itu. Karena mau tidak mau ketika kalian akan merantau, maka kalian butuh teman. Nah, kalau temannya kalian dapatnya seperti itu, maka habislah kau. Jadi kalian harus bisa mengukur dirinya sendiri, bagaimana kira-kira kalau kalian ke wilayah seperti itu, apakah kalian bisa tetap bertahan seperti yang sekarang atau tidak, apakah iman kalian tetap bertahan atau tidak. Terus dari hal-hal yang tadi, ada lagi nih yang satu yang harus kalian tahu, bahwa sebelum melakukan perantauan itu yang kalian juga harus siapkan adalah modal. Iya, modal, uang. Iya, uang, modal. Iya, modal, uang. Iya, uang, modal. Kenapa harus uang atau modal? Karena sebelum kalian berangkat, kalian butuh transportasi, baik itu tiket pesawat, tiket kapal, tiket transportasi lain-lainnya kayak mobil, motor, dan lain-lain. Nah, bukan cuma sampai di situ. Pada saat kalian sampai di daerah perantauan, maka kalian butuh tempat penginapan, misalnya kos. Mau tidak mau kalian harus bayar kosan. Terus kalian juga butuh alat-alat kos, alat-alat kelengkapan kos, alat-alat kelengkapan untuk masak, dan lain-lain. Jadi jangan coba-coba untuk merantau ketika modal kalian belum cukup, kecuali untuk kalian yang diterima di perusahaan yang memang notabene-nya perusahaan yang akan menanggung 2000 years later biaya akomodasi perjalanan maupun tempat tinggal kalian pada saat di sana.
Oh iya, saya hampir lupa. Jadi sebelum kalian juga berangkat atau sebelum kalian mengiyakan suatu perusahaan atau misalnya pekerjaan yang kalian mau datangi, dan ketika kalian tahunya di tempat itu minoritas Islam dan kalian adalah orang Islam, kalian harus bertanya pada orang-orang sebelumnya. Maksudnya kalian harus bertanya ke HRD atau orang yang akan kalian gantikan. Misalnya di perusahaan tersebut, apakah ada orang Islam, berapa orang jumlahnya, dan tempat ibadah atau masjid dekat situ ada atau tidak. Oh iya, sebelum kalian berangkat juga harus kalian ketahui bahwa sebaiknya kalian punya kenalan terlebih dahulu supaya pada saat di sana itu tidak kesusahan, atau setidaknya kalian bisa berkomunikasi atau mendekatkan diri kepada orang-orang yang kalian hubungi pada saat proses penerimaan kerja. Nah, itu tadi sebelum berangkat. Nah, selanjutnya itu pada saat kalian sudah di suatu daerah tertentu. Nah, ketika kalian sudah sampai di daerah ini, maka yang harus kalian perhatikan adalah jaga diri, jangan nakal. Kalian harus tahu dan kalian harus sadar bahwa kalian itu hanya orang pendatang. Jadi kalian jangan macam-macam. Terus yang kedua yang mengenai tadi juga, pada saat sampai jangan bergaul sama sembarangan orang. Kalian tidak tahu orang itu baik atau tidak, atau diajak tiba-tiba ada orang yang ngajak keluar, atau iming-iming mau ditraktir makan dan lain-lain, sementara kalian belum kenal orang tersebut. Maka jangan macam-macam, karena jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sementara kalian itu bukan di kampung kalian atau bukan di daerahnya kalian berasal. Soalnya banyak kejadian seperti itu, jadi kalian harus tetap waspada. Pada saat kalian sampai di perusahaan, maka kalian lihat dan mempelajari baik-baik setiap orang, sifat-sifat orang tertentu. Nah, kalian harus netral ke semua orang. Jangan pilih antara teman satu dengan teman yang lain. Kalian cukup menyontohi yang baik-baik dan jangan menyontohi yang buruk-buruk. Terus selanjutnya yaitu untuk bisa tetap bertahan hidup, maka kalian harus estimasikan antara biaya hidup, biaya kosan, dan biaya makan kalian. Nah, misalnya harus disesuaikan dengan profit yang kalian peroleh tiap bulan dengan pengeluaran yang akan kalian keluarkan. Jangan sampai profit kalian cuma segini, terus pengeluaran kalian lebih dari itu. Nah, mati kau. Terus yang terakhir adalah ketika kalian sudah sampai di suatu daerah, jangan lupa pulang dan jangan lupa ingat kedua orang tua kalian. Karena kalian pergi untuk merantau semata-mata hanya untuk kembali. Jangan lupa itu. Terima kasih, salam saya dari anak rantau.